nggak ada kejelasan sama sekali. Artinya teman-teman menuntut kapan Pak, kapan gitu kan. Jangan-jangan ini seperti gempa, insentif gempa dulu. Insentif gempa kan nggak ada sampai sekarang kan. Bukan hoax, ya ini memang. Ini asli ya? Ini aslinya. Tapi kalau dikatakan apakah ini ada unsur politis, tidak ada sesungguhnya. Sekarang kita sedang bersama Pak Kepala Puskesmas Kayangan. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Sekarang ini kan dari kemarin juga di Facebook dan di sosial media lagi viral gitu tentang Puskesmas Kayangan terkait penutupan atau pemogokan kerja yang kemarin. Nah, mungkin terkait pemogokan itu boleh dijelaskan mungkin terkait seperti apa kronologinya dan kemudian apa pemicunya, alasannya apa dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Saya mau menjelaskan dulu pertama tentang kenapa ada reaksi dari teman-teman di mana waktu itu pemogokan pelayanan tepatnya pada hari Senin minggu lalu ya, atau minggu yang lalu. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 12. Namun pemogokannya sebenarnya tidak total. Karena pada saat teman-teman mogok pelayanan masih memberikan pelayanan kepada pasien yang gawat darurat masih kita layani, pasien yang ada di rawat inap juga masih kita layani. Jadi hanya pelayanan umum di poli yang tidak dilayani waktu itu. Adapun mengenai aksi itu ada beberapa tuntutan teman-teman, pasnya 4 tuntutan ya dari teman-teman. Sebelum aksi hari Senin, saya sudah disurati sama teman-teman staf Puskesmas Kayangan pada hari Jumat jam 10. Saya menerima surat di meja saya, kebetulan suratnya masih ada sampai sekarang. Surat itu menyampaikan 4 tuntutan itu bila tidak direspon dalam waktu 2 kali 24 jam. Respon dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan KLU, maka teman-teman akan melakukan mogok pelayanan katanya kan, seperti itu. Tapi karena waktu itu yang disampaikan waktu itu hari Jumat 2 kali 24 jam jatuhnya hari Minggu jadinya ya mungkin, dan teman-teman di KES sudah langsung sampaikan dan akan berjanji waktu itu oke, kami akan datang hari Senin katanya kan, karena mungkin Sabtunya libur, kalau dinas kan Minggunya libur, hari Senin baru mereka masuk, dan hari Senin jam setengah 10 tim di KES akhirnya datang ke sini. Yang 4 tuntutan teman-teman itu, yang pertama adalah pemindahan kepesertaan BPJS yang PBI yang ada di areal wilayah kerja Puskesmas Kayangan kembali lagi ke Puskesmas Kayangan gitu maksudnya. Kenapa? Karena ada 3.547 peserta PBI yang ada di areal Puskesmas Kayangan, namun di kartunya tertulis Paskes lain gitu, Puskesmas lain. Sehingga mau tidak mau pasien yang ada di wilayah kami ini kami yang melayani menurut teman-teman. Nah, itu yang merasa beratnya teman-teman, kami yang melayani tapi kapitasinya masuk ke Puskesmas lain. Dan itu berlangsung sejak bulan Februari tahun ini. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu kan. Nah, memang awalnya begitu kejadian seperti itu kami selaku pimpinan sudah menyampaikan baik ke pihak Dinas Kesehatan maupun ke pihak BPJS pada saat itu. Akhirnya kami dijanjiin. Berarti sudah pernah kami mediasi, pernah kami sampaikan ke Dinas Kesehatan dan BPJS. Pertama waktu itu via Zoom meeting. Saya waktu Zoom meeting sengaja nggak mau sendiri, saya panggil teman-teman. Kebetulan saya ikut juga kan biar didengar. Kemarin juga saya juga sempat baca berita kalau terkait BPJS katanya dari pihak Dinas Kesehatan bilang kalau semisal ada permasalahan tinggal adukan saja ke BPJS ke Dinas Kesehatan yang nanti kita bisa tindak lanjuti ke BPJS. Ya, betul. Makanya saya belum selesai menjelaskan. Tapi sebelumnya memang sudah pernah. Pertama kan sudah saya sampaikan. Akhirnya BPJS waktu itu meminta bisa nggak Pak Kapus mana-mana desa yang masuk menjadi wilayah kerja Puskesmas Kayangan akan kami langsung rubah. Bahkan akhirnya saya kirim desanya, saya kirim dusunnya
bahkan ada BPJS memberikan saya format, tolong ini dilengkapi untuk mempermudah kita memindahkan kepesertaan yang tadi yang bermasalah itu udah kami isi semua, nama desanya, nama dusunnya. Nah, namun akhirnya BPJS tapi tidak bisa langsung merubah, dia harus butuh, katanya waktu itu butuh persetujuan dari dinas kesehatan. Akhirnya ke dinas kesehatan pun kami kirimkan. Nah, lalu ada pertemuan setelah mulai bulan Juni new normal, kita boleh pertemuan langsung walaupun dengan peserta yang sangat terbatas waktu itu. Kami sampaikan kembali dan akhirnya ada kesepakatan seperti kesepakatan sebelumnya pada saat Zoom meeting, yaitu semua peserta itu akan dipindahkan nanti setelah 3 bulan karena butuh proses katanya. Yaitu kami 3 bulan dulu dari bulan Februari. Februari, Maret, April, sehingga Mei jadinya Mei seharusnya sudah kembali seperti semula. Dan itu bukan hanya sekali disampaikan. Pertemuan berikutnya, kalaupun tidak membahas itu, namun karena ada kebetulan waktu itu ada monep tentang pelayanan kami dengan BPJS dan pihak dinas kesehatan, saya sampaikan kembali. Dan lagi-lagi beliau itu menyampaikan akan memaksimalkan waktu yang tersisa waktu itu sehingga bisa mengembalikan pelayanan kepesertaan tadi ke wilayah kami sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Tapi begitu kemarin bulan Juni, setelah teman-teman lihat kembali ternyata belum ada perubahan. Ya. Jadi Februari, Maret, April tidak berubah, Mei belum ada perubahan, Juni pun akhirnya belum ada perubahan. Yang seharusnya dulu dijadiin Mei selesai. Terus setelah itu kita karena mungkin butuh waktu dan ini adalah sangat banyak ya, lumayan banyak itu. Akhirnya kami maklumi, mungkin Juni bisa diselesaikan. Namun sampai bulan Juli kemarin loh. Bulan Juli kok ya? Bulan Juli kan bulan ini nih. Ya. Juga belum ada perubahan, akhirnya teman-teman bereaksi gitu ya. Kami sudah menyampaikan, sudah berkali-kali ke Dinas Kesehatan dan pihak BPJS, sudah ada koordinasi komunikasi sebelumnya, namun karena belum ada realisasi, akhirnya teman-teman menuntut biar itu disegerakan. Itu menjadi alasan yang poin pertama ya? Itu yang poin pertama, Mas. BPJS. Ya, BPJS kepesertaan itu kan. Yang poin kedua adalah istilahnya insentif nakes. Insentif nakes berhubungan dengan COVID-19. Saya dengar itu sudah mulai bisa diterima semenjak bulan Maret ya. Artinya insentif itu didapatkan dari mulai bulan Maret sampai betul itu kan ada keputusan Menteri Kesehatan berhubungan dengan insentif nakes ini kan Mas ya. Yaitu bisa diperoleh oleh teman-teman nakes yang melakukan pelayanan terhadap pasien COVID sejak adanya COVID-19 di wilayah kami, di wilayah kita. Waktu itu kami ingat bahwa COVID di wilayah KLU ini per tanggal 16 Maret kita sudah mulai melawan COVID, kita sudah mulai turun mencari tracking istilahnya waktu itu yang PPT, ada istilah ODR dan sebagainya dulu kan. Akhirnya kita disampaikan oleh pemerintah bahwa teman-teman ini punya hak untuk mendapatkan insentif yang berhubungan dengan COVID-19. Namun setelah sekian bulan belum ada kejelasan tentang insentif itu. Tapi sebelumnya pernah ada semacam pengajuan ke Dinas Kesehatan atau langsung ke pusat seperti apa? Nah, itulah masalahnya, Mas. Waktu itu SPJ sudah disiapkan kan syaratnya harus pertama sesuai dengan jumlah ODP, PDP ya. Kami membentuk satgas dulu pertama kan. Kita bentuk satgas untuk penanganan COVID, satgas puskesmas, di mana satgas kami waktu itu berjumlah 25 orang. Walaupun sesungguhnya yang kerja lebih dari itu karena kita ini sistem kan. Tetapi berdasarkan aturan kementerian bahwa tidak semua anggota Satgas boleh mendapatkan insentif, tergantung sungguh kepada jumlah ODP dan jumlah PDP. Artinya mungkin dalam 1 bulan itu, contoh kami bulan Maret yang berhak untuk mendapatkan insentif itu hanya 2 orang, April 10 orang, bulan Mei 3 orang, sehingga total 17 orang yang 3 bulan ya.
2 orang, 10, 12, 5 orang berarti bulan Mei-nya, sehingga 17 orang total yang boleh mendapatkan insentif. Dan itu ada syaratnya, pertama harus ada SK Satgas dan sebagainya sudah ada, lalu ada pengajuan, ada SPJ dan sebagainya. Namun karena masih ada tarik ulur gitu ya, pada saat kami mengajukan SPJ dipending dulu karena berhubungan dengan anggaran dan sebagainya. Pending dari mana? Dari dinas kesehatan. Nanti dulu dia ajukan SPJ-nya karena waktu itu kan masih ada informasi yang belum jelas sesungguhnya. Itu di bulan apa, Pak? Itu di bulan Mei, Juni, di bulan Juni. Bulan Juni. Ya, bulan Juni. Di bulan Juni. Waktu itu teman-teman dinas kesehatan pernah kesini di tempat yang ini tuh. Tempat ini kebetulan saya ada di sana. Kami dikasih aturannya, dikasih persyaratan apa-apa yang harus kami lengkapi untuk mengusulkan insentifnya teman-teman tenaga kesehatan ini ya, yang berhubungan dengan COVID-19. Tetapi begitu berkas-berkas tadi sudah kami mulai siapkan, ada lagi informasi yang berkembang dari dinas, tunggu dulu karena masih refocusing anggaran. Karena untuk insentif ini rencananya pemerintah adalah menggunakan dana BOK yang ada di puskesmas, ya kan? Nah, lalu kami susun dana BOK. Dana BOK saat ini kan kemarin-kemarin kan sudah dialahkan untuk masing-masing program, Mas. Program A sekian, program B sekian, kan program kesehatan yang ada di puskesmas. Karena ada COVID, lalu insentif nakes ini mau diambil dari dana BOK, maka kita harus menyusun perencanaan ulang kan. Sekian persen untuk insentif. Waktu itu direncanakan oleh teman kami yang di perencana ada 85 jutaan ya. Sekian persennya tetap untuk dana program. Setelah itu setelah SPJ jadi, tiba-tiba dari Dinkes ada lagi bilang semua anggaran BOK dikembalikan ke yang semula untuk program kesehatan, program pelaksanaan upaya kesehatan yang ada di puskesmas, ya kan? Nah, jadi nggak bisa lagi kami ajukan SPJ-nya. Artinya tidak ada insentif dari BOK? Belum ada, sampai saat ini belum ada. Terakhir kemarin saya baca di salah satu media itu mengatakan kalau Dinas Kesehatan sudah bilang kalau dananya sudah cair sebesar 2 miliar, itu dari DAK dan BOK. Nah, saya malah tidak tahu masalah itu. Yang jelas silahkan diajukan. Kalau dana BOK puskesmas memang sudah ada, karena sistemnya adalah SPJ masuk dulu baru dibayarkan. Cuman SPJ sebenarnya sudah kami ada nih, karena tuntutan yang kedua dari insentif, yang tuntutan ketiga adalah uang lelah ya. Insentif maupun uang lelah ini katanya sumbernya dari BOK, dengan catatan harus ada SPJ dan sebagainya, bukti bahwa kami benar melakukan kegiatan. Udah disiapkan, ya, udah jadi. Tapi pada saat kami memasukkan, ya itu tadi, karena katanya dari BOK, tiba-tiba pada saat kami memasukkan, tunggu dulu, BOK dikembalikan ke program kesehatan karena katanya ada dana lain yang datang dari pusat, dari Kementerian Kesehatan. Pada saat menunjukkan lagi, belum jelas jadinya, karena dipending. Ini teman-teman merasa kok nggak ada kejelasan sama sekali. Artinya teman-teman menuntut kapan gitu kan. Bahkan mereka sampai mengatakan jangan-jangan ini seperti gempa, insentif gempa dulu. Insentif gempa kan nggak ada sampai sekarang kan. Jadi janji ya nggak ada, kenyataannya seperti itu. Karena itu akhirnya teman-teman menuntut yang poin kedua tadi insentif, yang poin ketiga uang lelah. Baru yang terakhir poin keempat pemerataan dokter. Kalau yang terkait tadi yang yang insentif tadi, tindak lanjut sampai saat ini mungkin ada dari Dinas Kesehatan seperti apa? Akhirnya kemarin pada saat teman-teman dari Dinas Kesehatan datang ke puskesmas hari Senin itu memfasilitasi, kemudian ditindaklanjut oleh Pak Kadikes waktu itu. Kan ya, pernah beliau kesini? Bukan, Pak Kadis waktu itu sempat kesini, tapi lagi-lagi saya waktu itu sedang ikut penilaian kampung sehat. Menindaklanjuti itu akhirnya disepakati bahwa kembali ke seperti yang awal. Udah kita pakai insentif itu setelah nakes aksi ya mogok. Betul, setelah aksi teman bapak dari Dinkes datang ke sini kan mengembalikan lagi ke awal. Oke, masalah insentif dan masalah uang lelahnya pasti teman-teman atau apalah istilahnya perjadi dan sebagainya
kita kembali kita pakai dana BOK yang ada di puskesmas. Silahkan SPJ-nya segera diajukan. Ya tindak lanjutnya ya mulai beberapa hari yang lalu kita ajukan kembali SPJ-nya, karena SPJ-nya memang kita sudah siapkan sejak awal gitu. Waktu itu belum ada kepastian mau pakai dana yang mana sih gitu loh. Awalnya BOK, pas kami mengajukan ntar dulu BOK dikembalikan lagi gitu kan, kembalikan lagi ke program. Akhirnya dipending lagi SPJ kita kan, karena katanya ada dana lain, dana tambahan dari kementerian. Lalu belum ada kejelasan lagi, kita mengajukan SPJ lagi. Ya intinya seperti tarik ulur gitu loh, belum ada kejelasan. Nah akhirnya setelah teman-teman bereaksi, ternyata oh boleh ajukan sudah SPJ-nya. Nah Bapak dari Dinkes waktu itu nyampaikan mulai besok silahkan diajukan SPJ untuk insentif dan uang lelah atau perjadinya teman-teman selama COVID-19 dari bulan Maret. Ya, ini udah mulai kita ajukan. Kalau terkait pencairannya belum tahu. Nah kalau itu mungkin pasnya informasi itu Mas bisa dapatkan di pihak dinas. Kemarin kan dari Pak Bupati sendiri juga bilang kalau semisal memang tidak ada aksi mogok gitu, tapi lebih kepada ada rapid test. Nah itu seperti apa? Kebetulan pada saat teman-teman beraksi untuk menuntut haknya mereka, karena menurut teman-teman ini sudah melaksanakan kewajiban, ada kegiatan rapid test bagi nakes yang ada di sini, bagi teman-teman puskesmas yang karena waktu itu kan ada pasien positif di wilayah kerja kami. Nah yang kontak erat teman-teman yang nakes ini kami lakukan rapid test. Pada saat itu kebetulan ada 3 yang reaktif dari teman-teman yang sudah kami rapid test. Jadi dua-duanya mendukung. Satu sisi memang teman-teman menuntut haknya, lalu akhirnya mogok pelayanan terutama yang umum. Artinya memang ada rapid, kemudian juga ada aksi mogok itu. Mogok pelayanan iya, rapid juga iya. Jadi dua-duanya benar gitu. Bukan mogok pelayanan karena ada rapid. Bukan. Karena memang aksi. Karena memang kenapa? Karena rapid test itu kita tahu hasilnya kan hari itu, ya kan? Iya. Kita langsung rapid test hari Senin, kita tahu hasilnya hari itu. Sementara aksi teman-teman ini sudah direncanakan sebelumnya. Kenapa saya bilang direncanakan? Karena kami diberikan surat hari Jumat, Mas. Hari Jumat minggu sebelumnya kan. Artinya kan ada sekian hari. Berarti kan memang mereka mungkin sudah, teman-teman ini merasa bahwa itu satu-satunya jalan biar saya selaku wakil dinas kesehatan yang ada di puskesmas mau mendengar apa yang menjadi keluhan mereka gitu loh. Artinya ya surat yang beredar di Facebook itu bukan hoax atau cuman karena bukan masalah minta surat. Masih ada di atas meja saya. Jadi enggak, bukan hoax. Ya ini memang. Ini asli ya? Ini aslinya. Saya yang surat ini tujuannya ke saya kan, karena saya suatu pimpinan di sini, dan bukan hoax. Tapi kalau surat yang ada lampiran tanda tangannya teman-teman itu ada di teman-teman. Itu berarti yang menginisiasi dari semua staf puskesmas. Ya saya nggak tahu kalau masalah personil, yang jelas semua staf, karena teman-teman saya tanya siapa yang punya ide, semua staf karena merasa semua ya merasa belum diperhatikan, belum maksimal kami perhatikan. Jadi saya selaku kepala puskesmas belum bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka, akhirnya mereka menuntut ke kami gitu loh. Walaupun kami hanya akhirnya menyampaikan tuntutan mereka ke dinas kesehatan, karena memang bahasa suratnya adalah mendesak pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan kan. Ada berapa orang kemarin waktu itu ada 95 plus minus 95 orang ya, karena dari total 107 sama saya 106. Itu pertama ada yang rapid, itu kan yang reaktif jelas tidak boleh ke sini kan. Waktu itu saya bilang silahkan yang reaktif istirahat di rumah, isolasi mandiri kan. Yang kedua yang memang sedang ada gangguan kesehatan lainnya seperti yang di Pustu dan Burindes, mereka tidak bisa ikut gitu. Yang terkait ancaman pemecatan itu seperti apa? Waktu hari Senin bapak-bapak dari Dinkes itu datang, yang mengatakan persis pemecatan saya nggak mendengar. Cuman yang saya dengar waktu itu, kalau sekiranya teman-teman yang ada di puskesmas ini katanya waktu itu beliau-beliaunya merasa bahwa tidak layak lah pendapatannya atau masa depan di puskesmas tidak cerah. Kenapa tidak resign saja, tidak keluar gitu loh. Akhirnya diceritakan
bahwa ada seorang staf yang dulu jadi karena mengabdi, namun karena tidak namanya mengabdi kan, yang mendapatkan apa yang diinginkan tidak sesuai lah, akhirnya mereka mundur lalu jadi peladen. Nah, dengan jadi peladen dia dapat gaji lebih besar kan, dapat honor lebih besar kan. Sehingga kok kayaknya kenapa tidak ikut seperti itu yang saya dengar waktu itu kan. Ya mungkin tapi bukankah ini kan terkait bukan apa ya, bukan istilahnya mereka kan artinya menuntut haknya. Betul. Okay. Artinya bukan kemudian meminta lebih, tapi kan menuntut haknya terkait insentif yang selayaknya didapatkan kan. Sangat betul. Karena itu saya selaku pimpinan di sini ya tidak bisa mengatakan bahwa staf saya salah. Kenapa? Karena memang mereka sudah melaksanakan kewajiban dan mereka hanya menuntut apa yang menjadi hak mereka selama ini gitu kan. Contoh pelayanan tentang pasien BPJS. Kalau pasien BPJS yang wilayah Lengkukun misalkan, ada 60 orang, 60 kakak itu semua masuk ke wilayah puskesmas lain. Nanti pada saat mereka kesini kami bilang, Bapak, ini kan BPJS Bapak paskesnya bukan di puskesmas Kayangan, tapi di puskesmas Santong. Silakan Bapak ke Santong. Marah masyarakatnya ke kita, Mas. Yuk, ini kan bukan saya minta katanya. Saya tiba-tiba dikasih kartu seperti ini katanya, gitu kan. Jadi kami tetap melayani gitu loh. Kalaupun sesungguhnya kapitasinya bukan ke kami, jasanya bukan ke kami gitu. Nah kalau itu sebulan 2 bulan mungkin masih bisa diterima sama teman-teman sebagai tindakan sosial dari kami kan, misi sosial atau kemanusiaan. Namun kalau itu terus menerus, nah kan kasihan teman-teman mas. Yeah. Akhirnya teman-teman merasa bahwa itu hak kita yang harus diperjuangkan. Sudah kami sampaikan dan sudah 3 kali dijanjiin, namun belum juga selesai ya teman-teman mungkin butuh aksi gitu. Mungkin terakhir kita tahu sekarang ini kan istilahnya sedang di masa-masa politik, masa pemilu pilkada. Saya lihat di beberapa grup itu juga ramai diperbincangkan bahwa ini kait hubungannya dengan politik. Apakah benar demikian? Kalau hemat saya sudah melihat tidak ada hubungan sama sekali enten. Ya enggak ada hubungan sama politik. Artinya ya, kan? Bukan berarti memanfaatkan momentum. Oh enggak. Saya yakin tidak memanfaatkan momentum karena teman-teman ini intinya sudah berbulan-bulan ini berlarut-larut belum ada kejelasan, mereka menuntut kejelasan, hanya itu saja sesungguhnya. Dan kebetulan waktu itu contoh untuk uang lelah ini ya, uang perjalin atau apa istilahnya, karena Pak Bupati waktu itu pernah berbicara langsung sama teman-teman di tempat ini di puskesmas kami waktu beliau roadshow malam-malam kunjungan yang pemberian betul APD. Ya terus beliau kan menyampaikan akhirnya ada dialog dan beliau meminta kepada dinas kesehatan untuk segera merealisasikan. Tetapi ya pihak dinas dalam hal ini mungkin ada ya, sejenis miskom atau bagaimana sehingga tarik ulur ya belum direalisasikan sampai saat ini. Dan jujur insentif kah namanya, uang lelah kah namanya, atau perjalin kah namanya teman-teman kami, bukan hanya Kayangan sebenarnya, semua puskesmas masih 0 rupiah mas. Teman-teman nakes yang di bawah yang di puskesmas masih 0 rupiah. Dan ini menjadi sedikit hangat karena mereka tahu rumah sakit sudah pernah mendapatkan itu sekali. Rumah sakit KLU, teman-teman yang di rumah sakit KLU sudah pernah mendapatkan insentif sekali katanya mereka kan. Dan teman-teman ini tahu, saya dapat informasi dari teman-teman, itu yang buat semakin ini keinginan untuk menuntut lebih besar. Bahkan mereka akhirnya mendapatkan informasi dari kabupaten lain gitu, bahwa nakes-nakesnya sudah dapat insentif, ada yang sekali, ada yang sudah 2 kali dapatkan, 2 bulan maksudnya kalau 2 kali. Sementara kita di KLU khususnya di puskesmas ini belum ada ceritanya. Masih tarik ulur apa mungkin nggak ngerti. Ini ya teman-teman bereaksi. Tapi kalau dikatakan apakah ini ada unsur politis, tidak ada sesungguhnya. Kapanpun ini, mau dia setahun ini kah, mau dia tahun depan, kalau seperti ini saya rasa tetap aja teman-teman menuntut haknya karena mereka sudah melaksanakan kewajibannya gitu kan. Nah kalau dihubungkan dengan politis, ya saya nggak bisa komentar apa-apa karena memang tidak ada unsur politis apa-apa saya lihat gitu loh. Contoh untuk pemerataan dokter, kalau yang tuntutan teman-teman kami nomor 4 kan pemerataan dokter mas ya, pemerataan dokter puskesmas yang kami minta, yang teman-teman tuntut itu yang nomor 4. Kalau di sini sendiri jumlah dokternya hanya 2 mas. Hanya 2 orang. Hanya 2.
wilayah kerja kami 5 desa. Teman-teman dokter kami di sini membandingkan yang 2 desa saja dapat dokter 5, Mas. Kan beban kerjanya jelas sangat melelahkan yang di sini ya. Dan kebetulan wilayah puskesmas wilayah timur ini memang dokternya rata-rata 2, yang mulai Kayangan, Santong, Sanaru, Bayan. Sementara yang di barat kan lebih dari 4 semua dokternya. Itu yang membuat teman-teman akhirnya menuntut. Karena sekarang di perkembangan akhir-akhir ini kan pasien yang datang ke sini itu Mas pingin diperiksa sama dokter, pingin dilihat sama dokter gitu loh. Bagaimana mungkin seorang dokter kami hanya 2 bisa stay 24 jam full? Ya bisa kan, mereka masuk pagi misalkan sampai jam 2, ntar sore belum bisa istirahat tuh, karena yang piket sore harus konsul, apalagi malam. Bahkan ada satu dokter yang tinggal di perumahan sini hampir nggak punya jam kerja, terus-terusan baru mau tidur dipanggil datang lagi, karena masyarakat kita sekali lagi ingin dilayani oleh dokter gitu. Ya, dokter puskesmas kami hanya 2, dengan wilayah kerja kami 5 desa, tentu beban kerja mereka sangat berat. Ini kurang maksimal juga akhirnya kan, karena dokter kami sangat terbatas, manusiawi tatkala mereka sangat lelah, tidak bisa maksimal dalam pelayanan kan. Itu makanya teman-teman meminta ada tambahan kan, untuk dokter puskesmas biar bisa kalau misalkan kami punya dokter 5 misal atau 6, mungkin bisa piket pagi berapa dokter, sore berapa dokter. Apakah sudah ada respon dari dinas kesehatan? Kemarin waktu dinas kesehatan datang ke sini hari Senin itu memang disampaikan, karena dokter ini kan bentuknya ngelamar ya, kontrak. Jadi mereka sepertinya boleh memilih, saya nggak mau di wilayah ini, saya mau di sini. Itu bahasanya Pak Sekdis seperti itu. Kami akhirnya dari puskesmas menyampaikan apa tidak sebaiknya jasa mereka seperti ini, berbeda, semakin ke timur semakin tinggi, sehingga teman-teman dokter yang nantinya mau melamar pekerjaan di wilayah KLU ini bersedia ditempatkan di wilayah yang agak jauh karena punya salary yang berbeda. Kalau sekarang kan sama Mas, mau wilayah ujung Senaru sana sampai wilayah barat sama. Ya orang-orang kan pasti memilih yang deket dong. Kalau toh dapatnya sama gitu dari segi salary. Belum kalau berbicara jasa pelayanan ya beda-beda tergantung puskesmas masing-masing kan. Dan salah satu contoh kami dokter kami di sini bahkan ada dapat jasa pelayanan hanya 600 per bulan. Nah ini jadi tuntutan nomor 4 ini sesungguhnya berhubungan dengan tuntutan yang pertama tadi. Artinya tidak ada unsur politik di sini? Saya tetap mengatakan tidak ada unsur politik, tapi unsur menuntut haknya teman-teman setelah melaksanakan kewajiban gitu. Jadi siapapun yang saat ini ada di dinas kesehatan tetap teman-teman menuntut gitu loh, pokoknya meminta hak itu gitu. Jadi bukan ya kebetulan saja mungkin ini tahunnya tahun politik mungkin ya kebetulan, tapi kalau dikatakan ada unsur politik saya dengan tegas mengatakan tidak ada unsur politik. Oke, terima kasih Pak Kepala Puskesmas Ya. atas waktunya. Sekian, terima kasih.